Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut melalui semi-permeabel ke dalam larutan. Membran semi-permeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Jika seseorang memerlukan nutrisi dan injeksi cairan infus, maka tekanan osmotik cairan infus yang digunakan harus sesuai dengan tekanan osmotik darah atau isotonik atau isoosmotik. Pada bab sifat koligatif larutan, osmolaritas adalah jumlah total milimol elektrolit dalam cairan infus. Hal ini berhubungan dengan tekanan osmotiknya. Pada pemberian infus, tekanan osmotik infus harus sesuai dengan tekanan osmotik darah. Infus dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, larutan hipertonik. Jika tekanan dalam sel darah merah lebih besar daripada tekanan cairan infus atau hipertonik, maka air dalam sel darah merah akan keluar sehingga sel akan mengkerut. Cairan hipertonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel-sel ke dalam pembuluh darah yang mampu menstabilitaskan tekanan darah dan meningkatkan produksi urin. Yang kedua, larutan hipotonik. Jika sebaliknya tekanan dalam darah merah lebih kecil daripada tekanan cairan infus, maka sel darah merah akan menyerap air sehingga dinding sel akan mengembang dan pecah. Cairan hipotonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum. Sehingga larutan dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum, maka menyebabkan cairan ditarik dari dalam pembuluh darah dan keluar ke jaringan sekitarnya sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju. Cairan infus yang hipotonik digunakan pada keadaan sel yang mengalami dehidrasi. Misalnya pasien cuci darah dalam terapi diuretik, juga pada pasien hiperkemia atau kadar gula darah tinggi dengan ketoasidosis diabetik. Komplikasi yang membahayakan adalah perpindahan yang tiba-tiba cairan dari dalam pembuluh darah ke sel menyebabkan kolaps dan peningkatan tekanan intrakranial atau dalam otak pada beberapa orang. 3. Larutan isotonik. Cairan infus yang osmolaritas atau tingkat kepekatan cairannya mendekati serum atau bagian cair dari komponen darah sehingga terus berada di dalam pembuluh darah. Bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi atau kekurangan cairan tubuh sehingga tekanan darah terus menurun. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama disebut isotonik.
dan larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah daripada larutan yang lain disebut hipotonik. Sementara itu, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang lebih tinggi daripada larutan yang lain disebut dengan hipertonik. Tekanan osmotik memainkan peranan penting dalam sistem hidup. Misalnya, dinding sel darah merah berfungsi sebagai membran semi-permeabel terhadap pelarut sel darah merah. Penempatan sel darah merah dalam larutan hipertonik relatif terhadap cairan dalam sel menyebabkan cairan sel keluar sehingga mengakibatkan sel mengerut. Proses pengerutan sel seperti ini disebut krenasi. Penempatan sel darah dalam larutan yang hipotonik relatif terhadap cairan dalam sel yang menyebabkan cairan masuk ke dalam sel sehingga sel darah merah akan pecah. Proses ini dinamakan hemolisis. Seseorang yang membutuhkan pengganti cairan tubuh baik melalui infus maupun meminum cairan pengganti ion tubuh harus memperhatikan konsentrasi cairan infus atau minuman. Konsentrasi cairan infus atau minuman harus isotonik dengan cairan dalam tubuh untuk mencegah terjadi krenasi atau hemolisis. Prinsip tekanan osmotik tidak hanya digunakan pada cairan infus. Minuman-minuman pengganti ion tubuh yang kini marak di kalangan masyarakat juga menggunakan prinsip ini sebagai dasar pembuatannya.